Saudara-saudara sekalian, sebagai warga negara, warga masyarakat, warga bangsa yang telah menjadi sunatullah bahwa kita manusia menjadi suku, menjadi bangsa beraneka ragam, tentu kita memerlukan seorang pemimpin untuk menjadi pengayom kita, menjadi panutan kita, menjadi pelayan kita, untuk menjadi pegangan untuk keselamatan kita di dunia, terlebih-lebih di akhirat, sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran, yaitu baldatun thayyibatun warabbun ghafur, yaitu negeri yang baik dan Tuhan pengampun. Untuk memilih pemimpin ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi sehingga seseorang itu dikatakan layak memimpin suatu daerah, suatu negara, apalagi menjadi seorang khalifah yang diamanatkan kepadanya untuk mengurus segala permasalahan orang banyak. Syarat pertama yaitu seorang pemimpin haruslah dia seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa syarat keimanan ini perlu, syarat ketakwaan ini perlu? Karena bagaimana mungkin dia akan melaksanakan segala aturan dengan baik, dengan adil, apabila dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena satu-satunya syarat atau satu-satunya yang dapat membendung seseorang melakukan pengkhianatan, melakukan pencurian uang negara, uang masyarakat, tidak lain adalah keimanan. Walaupun bagaimana ketatnya suatu pengawasan, namun dia tidak beriman, maka pasti ada saja celah untuk melakukan perbuatan yang tercelah. Kemudian keimanan juga menjadi syarat penting, karena bagaimana mungkin dia mengajak orang banyak untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia sendiri tidak beriman kepada Allah. Jadi ini syarat pertama yang wajib atau mutlak dimiliki seseorang yang hendak menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ialah dia adalah orang yang telah selesai dengan dirinya. Artinya dia tidak memiliki beban di dalam hidupnya. Dia sudah bisa mengatasi segala permasalahan yang ada dalam dirinya dan keluarganya. Kenapa demikian penting? Kita harus memilih orang yang telah selesai dengan dirinya. Karena orang yang telah selesai dengan dirinya, maka ia akan sanggup menyelesaikan segala permasalahan yang dibebankan atau yang diamanatkan kepadanya. Karena jangankan mengurus orang lain, sedangkan urusan dirinya sendiri sudah dia selesaikan. Jadi dia mempunyai kemampuan yang lebih untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di tengah-tengah warganya. Dan inilah yang sangat penting. Orang yang selesai dengan dirinya, dia tidak akan mengurus bagaimana caranya dia mempunyai harta yang banyak, bagaimana dia mempunyai kerabat
kroni-kroni di dalam suatu negara, sehingga yang memerintah di dalam wilayahnya adalah kerabatnya sendiri. Itulah sebabnya kita perlu memilih orang yang telah selesai dengan dirinya, agar dia dapat mengurus suatu negara dengan baik. Yang ketiga, syarat yang ketiga yang harus dimiliki oleh orang yang ingin menjadi pejabat, menjadi pemimpin adalah dia adalah orang yang cerdas, orang yang mengetahui mana yang baik, mana yang buruk terhadap suatu pemerintahan yang ia kendalikan. Sebab apabila dia tidak tahu manajemen atau tata cara memerintah, maka dia akan membawa kemudi pemerintahan itu ke arah yang tidak menentu. Itulah pentingnya, sehingga orang yang syarat yang harus dipenuhi, dia harus cerdas, memiliki kemampuan untuk memerintah. Karena apabila dia tidak memiliki kemampuan untuk memerintah, diibaratkan sebuah kendaraan yang dikemudikan oleh orang yang belum mahir melaksanakan tata kelola pemerintahan. Dia belum tahu bagaimana caranya memilih pembantu-pembantu mereka sehingga posisi pemerintahan itu kuat, terkendali, baik, dan terarah. Demikianlah saudara-saudara sekalian, ketiga kriteria atau syarat yang wajib dipenuhi dan wajib kita ketahui untuk mengangkat dan memilih pemimpin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin.